Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 25 ayat 31 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Raja itu pun akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku.' Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Ia akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal."
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga oleh sabda Tuhan kita diteguhkan imannya. Amin. Ketika anak manusia menyelesaikan tugasnya dan menerima kemuliaannya, anak manusia, dia menyebut dirinya anak manusia. Ya, seperti kita ini adalah anak-anak manusia. Manusia sungguh berharga di hadapan Tuhan. Manusia diciptakan untuk keabadian. Karena itu ia berkata, anak manusia itu dialah yang akan menghakimi pada akhir zaman. Menghakimi. Pada waktu kebangkitan, kita tidak bisa membayangkan, karena hal itu bagi kita belum terjadi. Jadi kita tidak tahu. Tapi ada suatu hal yang pasti, bahwa dia adalah yang berhak untuk menghakimi. Dia berkata dirinya anak manusia, tetapi sekaligus ia berkata bahwa ia seorang raja, Kristus, raja yang diurapi. Dia mendapat tugas dari Bapaknya untuk menegakkan kerajaan Allah. Karena itu ia berkata, ia akan menaklukkan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan dari dunia ini. Dialah yang menghakimi. Dan cara dia menghakimi seperti yang kita dengar tadi. Ia, wajahnya, rupanya, dirinya ada di dalam saudara-saudaramu yang paling hina. Saudara-saudarimu yang membutuhkan engkau. Karena siapa yang melihat saudara-saudari yang hina itu haus, memberi mereka itu minum. Ketika melihat mereka itu tidak berdaya, diharapkan agar kita mengangkat dia dari keputusasaan. Itu tugas kita. Kriteria atau alasan mengapa ia menempatkan yang dikatakannya domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Manusia diciptakan untuk keabadian. Tapi ada hidup dalam keabadian dan ada kematian dalam keabadian. Mereka yang tidak memenuhi atau bersama dengan dia dalam membangun kerajaannya akan dibuangnya dalam kemenyesalan yang abadi. Kematian yang abadi itu sesal yang tak berujung. Itu yang menakutkan kita. Kita diminta untuk bertanggung jawab selama kita hidup di dunia ini. Apa yang kita perbuat bagi yang disebutnya saudara-saudarinya. Saudara-saudarinya, kita ini diangkatnya untuk menjadi
anak-anak Bapanya di surga. Ia ingin menegakkan kerajaan Allah itu di dunia ini, dan ia pasti akan menegakkannya. Ia akan menentang segala kejahatan, yaitu iblis dan malaikat-malaikatnya. Ada malaikat jahat juga. Jadi kita mesti waspada agar kita menjadi malaikat yang asli. Artinya menjadi penolong sesama kita. Itu yang diinginkannya kepada kita. Supaya kita tidak binasa abadi dalam hukuman yang kekal. Sungguh menyeramkan karena begitu menentukan. Kerajaannya ditegakkan agar ia dapat mempersembahkan kerajaannya itu kepada Bapanya di surga. Itu pada akhir hidup setiap manusia. Karena itu, relakanlah dirimu untuk bekerja bagi Tuhan, untuk mempersiapkan diri untuk melakukan segala yang dikehendakinya. Ia tahu bahwa kita itu mengerti apa perintahnya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Bila kita tidak mengerjakannya, maka kita pun akan seperti iblis dan malaikat-malaikat jahat. Karena itu, mari kita di dunia ini berjuang untuk hidup dengan baik. Karena Dia itu yang melepaskan kita. Kalau kita percaya kepadanya, maka kita memperoleh air hidup. Air yang menghidupkan, kesejukan hati dan kesegaran jiwa. Karena itu jangan takut untuk menghadapi kebebalan dunia ini. Mudarat dunia ini begitu besar. Dari permulaan zaman, sejak Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, tetapi berkat Raja kita, Kristus, itu ditegakkannya suatu kehidupan ilahi, suatu kehidupan surgawi. Karena itu mari kita di akhir tahun liturgi ini kembali menyegarkan jiwa kita dengan kepenuhan ilahi, dengan apa yang ada pada kita. Karena karunia-karunia diberikan kepada kita. Ia yang berbelas kasih kepada kita, Ia pula yang meminta agar kita berbelas kasih. Belas kasih itu kasih yang terdalam, kasih yang ilahi seperti yang dimilikinya. Ia tidak segan-segan menyerahkan piala darahnya kepada kita, supaya kita bersama dengan Dia meminum piala itu, meminum kehidupan yang sejati di dalam kehidupan kita. Terang ilahinya, terang Roh Kudus diberikannya kepada siapa saja yang memintanya. Kita bersyukur, Raja kita itu merencanakan hidup kita. Karena itu ikuti rencananya. Karena rencananya itu adalah rencana yang membawa kita kepada kerajaannya. Kita akan dipersenjatai. Ia sendiri yang memimpin. Karena itu ia menyebut dirinya gembala. Sekarang mungkin banyak generasi muda tidak tahu apa artinya gembala. Kalau pergi ke desa-desa itu kita melihat gembala-gembala kambing, gembala lembu, gembala itik, ayam itu
Kita tahu bagaimana IT itu digembalakan oleh orang yang memimpinnya. Ia membawa seorang yang berada di depan, dan IT itu yang lain akan mengikutinya dari belakang. Ia sendiri di belakang untuk mendorong agar IT itu berjalan menuju ke tempat yang ditunjukkannya. Mari kita juga memberi ajaran Kristus ini kepada anak-anak kita, generasi muda yang sekarang mungkin bisa jadi mendewa-dewakan dunia ini, kenyamanan dunia ini. Berbagai alat-alat, semuanya itu diberikan Tuhan kepada kita untuk hal-hal yang baik. Pengetahuan, teknologi, kebersamaan, ekonomi, semuanya itu diberikan kepada kita supaya kita menjalankannya dengan benar. Supaya kita menjadi orang-orang benar, yaitu orang-orang yang percaya pada pemerintahannya, pada kekuasaan dan kekuatannya yang dimilikinya untuk memimpin kita ini ke arah yang ditunjukkannya. Semoga kita menyadari hidup itu suatu perjuangan. Pencobaan itu ada di mana-mana. Seperti katanya minggu lalu itu, tidak ada penyesatan. Ya, selalu ada penyesatan, selalu ada penyesatan. Tetapi hal itu jangan dikhawatirkan, karena Dia yang akan meluruskannya. Dia memberi kepada kita pengampunan segala kesalahan kita pada akhir hidup kita. Amin.